Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 2 semester 2 atau bab 5 terkait dengan harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas konfliknya. Nah, upaya untuk menghindari adanya perpecahan di masyarakat yang diakibatkan adanya keberagaman dapat dilakukan melalui pembangunan yang merata di semua lapisan masyarakat. Pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah semata, tetapi juga dibutuhkan adanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antar keduanya. Pembangunan harus diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan bersama. Setiap masalah ataupun konflik yang terjadi dalam masyarakat yang beragam harus segera diselesaikan sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Upaya penyelesaian permasalahan yang pertama, yakni kita akan membahasnya tentang sosial budaya. Upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya dapat dilakukan dengan yang pertama adalah pemerataan pembangunan dan fasilitas publik. Fasilitas publik itu seperti rumah sakit, kemudian stasiun, kemudian bandara yang bisa diakses atau digunakan oleh semua orang. Itu adalah fasilitas publik. Kemudian yang kedua, terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat. Kemudian bagi generasi muda perlu dikembangkan minat dan semangat kewirausahaan yang berdaya saing, kemudian unggul dan mandiri. Dan tidak lupa juga melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif, terutama bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Nah, dan mungkin masih banyak lagi upaya-upaya penyelesaian di bidang sosial budaya. Kemudian yang kedua adalah upaya penyelesaian permasalahan ekonomi. Nah, pada waktu lalu kita sudah membahas terkait dengan konflik atau permasalahan ekonomi, salah satunya adalah pengangguran. Jadi setelah sekolah ataupun kuliah, mereka tidak mendapatkan pekerjaan, yang nganggur. Oleh karena itu, harus ada upaya penyelesaian atas permasalahan tersebut. Yang pertama bisa dilakukan dengan mengembangkan persaingan yang sehat di antara para pelaku ekonomi. Yang kedua, mengembangkan kebijakan industri. Yang ketiga ini pemberdayaan UMKM, yakni usaha mikro kecil menengah, kemudian juga koperasi agar lebih produktif dan efisien. Kemudian upaya penyelesaian yang terakhir, yakni upaya penyelesaian permasalahan gender. Nah, ada beberapa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan gender. Yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang pekerjaan. Nah, contoh, mungkin dulu pekerjaan ojek online itu kan hanya laki-laki, tetapi sekarang sudah banyak ojek online itu drivernya adalah seorang perempuan yang mengangkut atau membawa penumpang perempuan juga. Nah, kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup perempuan.
terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Jadi sudah bukan waktunya lagi perempuan hanya dianggap sekolah semisal hanya sampai tingkat SMA atau bahkan SMP. Tetapi perempuan sekarang juga harus mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, mungkin sampai S1, S2 atau bahkan S3. Kemudian ada juga upayanya yakni meningkatkan layanan terhadap kekerasan perempuan. Jadi semisal karena perempuan itu dianggap kaum yang lemah dan sering tersakiti, akhirnya ya memang butuh pengaduan yang cepat. Nah, contohnya kan di sini ada komisi khusus yang menangani terkait dengan perempuan. Ya, contohnya adalah Komnas Perempuan. Dan mungkin masih ada banyak lagi terkait dengan upaya-upaya penyelesaian konflik baik di bidang sosial budaya, ekonomi, maupun gender. Nah, semoga penjelasan di bab 2 semester 2 atau bab 5 ini dapat dipahami dan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.